setiap tahunnya selama 3 tahun. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dia untuk tanya jawab atau diskusi pas 1 jam. Baik, terima kasih Pak Bisma. Pas 1 jamnya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, boleh bisa langsung raise hand, boleh langsung open mic, boleh langsung menulis di kolom komentar juga. Silahkan mungkin Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih dibingungkan gitu. Jadi misal ada pertanyaan, Pak, kita kan mayoritas Kominfo nih. Misal sebenarnya kalau Kominfo eh, ketika mengimplementasikan 27001 itu fokusnya akan di mana? Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu. Kan hari ini kita kebetulan membahas Permendagri nomor 57 tahun 2021 tadi ya. Tapi kan tadi ada beberapa disenggol, beberapa isu juga, beberapa framework lain juga seperti itu. Ya, mungkin saya bisa tambahkan Mbak Dia. Jadi sebenarnya ISO ini untuk 2701 atau keamanan informasi ini tidak harus melulu di Disdukcapil ya. Jadi teman-teman di Kominfo juga bisa memastikan bahwa eh, area yang di area organisasinya itu terjaga keamanannya. Karena ini juga bagian juga mendorong juga dari SPBA ya. Kalau nggak salah di domain SPBA juga ada, nggak salah memang benar sih, ada domain keamanan dan manajemen keamanan. Lah, ISO ini juga part dari itu tadi. Ketika Bapak Ibu sudah ber-ISO, berarti eviden untuk bukti SPBA juga bisa akan lebih meningkat ya. Jadi juga akan meningkatkan nilai dari indeks SPB Bapak Ibu. Ya, itu ada dari Bu Retno ya. Ya, ini ada Bu Ya, Retno, Pak. Silakan Bu Retno. ya. Izin Mbak Bisma, saya Retno dari Kominfo Jatim. Siap Ibu. Eh, Terkait ISO 27001 khususnya yang 2022 ini kan ada aktivitas trade intelligence ya. Itu kalau kita bikin SOP-nya kira-kira seperti apa ya untuk SOP trade intelligence itu? Oke, baik. Jadi di ISO 2701 versi 2022 memang trade intelligence itu adalah bagian baru Bapak Ibu. Jadi trade intelligence itu adalah bagaimana sih Bapak Ibu apa ya, menyiapkan sebuah eh, intelijensia untuk menghadapi ancaman. Nah, sebenarnya konsep yang paling gampang ketika Bapak Ibu eh, sudah mengimplementasikan FortiGate atau maaf firewall, kesebut merek Bapak Ibu, mengimplementasikan sebuah firewall yang canggih, itu sebenarnya di dalamnya itu beberapa merek kita, beberapa brand itu sudah mengimplementasikan AI-nya. Bagaimana mendeteksi ada ancaman-ancaman baru, ancaman-ancaman lah. Ketika itu sudah terakomodir oleh perangkat, Bapak Ibu tinggal mengimplementasikan itu dalam bentuk SOP. Nah, SOP-nya gimana? Oh, prosedurnya adalah pengecekan apa namanya hasil dari Firewall-nya AI, gitu ya ya. firewallnya, bagaimana ini tindak lanjutnya, bagaimana ininya, ini semua bisa disistemkan, Bapak Ibu, semua bisa diprosedurkan seperti itu, Bu. Iya. Makasih Pak. Terus kalau ICT readiness itu seperti apa misalnya? ICT readiness, nah saya bukakan yang tadi ya. Ya itu eh, bagaimana sih sebuah organisasi itu mempersiapkan bisnis continuity-nya, Bu? Bagaimana memastikan sebuah organisasi itu ketika terjadi bencana nih, eh, keberlangsungan proses bisnisnya itu terus berjalan. Ini berbeda, memang ini adalah sebuah kontrol baru yang memang tidak ada di prosedur sebelumnya. Kalau sebelumnya memang tidak diatur ya sudah BCP ya BCP aja. Tapi ini kita ngomong benar-benar harus ada nih, readiness-nya harus ada nih. Ketika misalnya sebuah sistem down, bagaimana sih kelanjutannya itu harus benar-benar terplanning dan terdokumentasi dengan benar. Oh, tidak asal panik dulu, tidak. Kita harus jelaskan dulu prosedurnya nanti gimana. Oh, ketika terjadi bencana, siapa yang akan bertanggung jawab di menit keberapa, apa prosedurnya yang harus dilakukan, siapa personilnya, itu harus dilakukan secara detail, Bu. Oke Pak, makasih. Jadi ini cuma kayak mendetailkan dari BCP yang sudah ada di Ya, versi sebelumnya ya berarti. benar. Kalau yang sebelumnya kan BCP kan tidak tidak masuk dalam sebuah kontrol yang
Jelas ya Bu ya. Nah di sini Ya. BCP masuk ke kontrol yang jelas. Ada rumahnya sendiri sekarang. Kalau dulu kan dikatakan bukan BCP ya. Seperti itu Ibu. Baik, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Retno dan Pak Bisma atas jawabannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Pak On entak kok, Taik. Sepertinya udah jelas semua Mbak Dia. Iya, kayaknya udah cukup jelas ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misal Eh, ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kami gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti coba Oh itu kami, ada oh tuh. ini ada nih, dari Dispenduk Capil nih Pak kebetulan. Untuk SPBE, apakah Kominfo diwajibkan menggunakan ISO 27001? Karena dengan begitu PKS dengan Dukcapil bisa berjalan yang ISO syarat PKS. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi memang yang tadi dikatakan yang memang sudah ber-ISO dan itu mendapatkan extendable certificate itu adalah Dukcapilnya karena sistem siaknya itu sudah prosedurnya semua sudah dapat dari pusat. Dan untuk pihak ketiganya itu memang sudah diatur yang tadi itu seluruh pihak ketiga ketika ingin mengakses data kependudukan wajib sudah ber-ISO juga. Jadi untuk sama-sama menjamin keamanan datanya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ketika sebagai pihak ketiga, meskipun satu daerah, Kominfo dikatakan adalah pihak ketiga karena ingin mengakses atau pemanfaatan data, itu Bapak Ibu juga wajib untuk mendapatkan ISO dulu sebelum mengimplementasikan atau menjalin gitu. Kalau karena kayak sepertinya itu menjadi sebuah persyaratan ya di bentuk capil untuk yang ingin mengakses data harus ber-ISO dulu. Kalau kalau nggak salah, memang benar sih, memang nggak salah. Bank-bank itu sebenarnya sudah ber-ISO sehingga bank-bank itu sudah bisa mengakses data kependudukan seperti itu Bu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau memang eh, butuh sesuatu berkaitan dengan ISO nggak usah sungkan, ya silakan hubungin PT Tati karena kami siap diajak diskusi bagaimana implementasi dari SMKI atau bahkan di kami juga siap mendampingi Bapak Ibu untuk mengimplementasikan atau menjalankan SMKI di tempat Bapak Ibu. Baik, Pak Miftah, apakah sudah cukup jelas? Silakan Pak Miftah kalau masih ada yang kurang jelas atau mau ditambahkan pertanyaannya. Betul, Pak. Ini mungkin kalau Pak Miftah mau diskusi lebih lanjut, mungkin bisa Pak on mic langsung aja. Ya. Jadi sebenarnya SMK itu sudah banyak diimplementasikan di Diskominfo. Mungkin kalau Diskominfonya Bapak Ibu ingin mengimplementasikan silahkan. Untuk apa sih? Karena sekali lagi SMKI di Diskominfo itu adalah karena Diskominfo adalah organisasi yang menjaga ya, menghandle untuk keamanan data. Nah, sehingga mau nggak mau atau kalau di SPBE siapa sih organisasi yang atau unit kerja yang menjadi apa ya pengelola TIK ya berarti Kominfo untuk menjaga keseluruhan data informasi berarti ya di Kominfo sehingga kalau Kominfonya sudah mendapatkan ISO sebenarnya itu pasti akan meningkatkan nilai dari SCBA-nya karena asumsinya adalah seluruh penggunaan networknya atau seluruh penggunaan data informasinya sudah terpusat. Nah, itu juga bagian dari eh, apa domain intraprobabilitas atau jaringan intra pemerintah ya. Itu seperti itu. Dan akan banyak scope yang bisa diimplementasikan di Kominfo, bisa jadi pengembangan aplikasi, bisa jadi pengelolaan data di data center atau ruang pusat data, ada juga pengelolaan eh, aplikasi atau yang lain-lain masih banyak. Jadi Bapak Ibu ISO ini tidak harus Kominfo mengimplementasikan seluruhnya seluruh ber-ISO tidak. ISO itu berjalan secara per scope. Scope-scope apa yang Bapak Ibu butuhkan yaitu Bapak Ibu silahkan. Ketika Bapak saya hanya siap untuk mengimplementasikan ISO di layanan front office ya silahkan. Nah, itu nanti ada kaitannya lagi ketika berkaitan dengan data-data yang lain. Oh, ini ada. Silakan Pak siapa ini? Pak Egi Pak ya. Egi. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kedengarannya Pak ya. Ya, Pak. Saya dari Dukcapil Kabupaten Skadau. Mungkin yang saya tanyakan adalah hal yang sedikit mendasar, di mana seperti Pak Miftah juga katakan bahwa eh, kami di Dukcapil itu sedang ibaratnya mempromosikan untuk penggunaan database kependudukan sebagai data dasar untuk pelayanan publik. Ya, Maka dari itu adanya Permendagri yang mengatur masalah PKS pemanfaatan data jaringan. ya, Nah, instansi lembaga KLD yang bekerja sama dengan kami itu setidaknya sekarang harus diwajibkan untuk mengantongi ISO 2701. ya. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Skadau, lembaga-lembaga pengguna yang sudah bekerja sama itu belum ada satupun yang mengantongi ISO 2701. Kemudian, toh juga yang diakses oleh mereka itu hanya sifatnya dari web portal. Dari web portal, jadi hanya ketik nick muncul. Itu nggak bisa di screenshot, nggak bisa di copy paste, karena sesuai dengan ISO 2701. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan kira-kira untuk OPD tersebut agar ya dalam tarik mungkin ini ya dia sah dalam melaksanakan PKS dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Skadau. Mungkin Oke. itu aja Pak Bisma, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Eki. Jadi memang benar Bapak Ibu ya. Memang kenapa sih kok Dispenduk Capil itu mewajibkan untuk untuk ber-ISO dulu? Sebenarnya adalah kita kita logikanya gini Pak. Saya percaya sama Pak Eki. Tapi karena saya sudah ber-ISO, Bapak belum, apakah saya bisa menjamin bahwa Pak Eki bisa sama-sama menjamin keamanan? Nah, agar saya bisa lebih yakin, berarti Pak Eki juga harus ber-ISO untuk menjaminkan sebuah standarisasi yang sama. Nah, itu adalah konsep yang digunakan di interkoneksi di apa namanya ISO itu tadi. Kalau dikatakan eh, apa namanya berapa sih biayanya Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ISO ini range-nya ini yang akan membuat mahal itu adalah biaya penerbangan Bapak Ibu. Biaya flight. Kenapa? Karena satu, kebanyakan lembaga konsultan SMKI ya. SMKI ini atau ISO 2701 ini tidak semua lembaga sertifikasi itu bisa membuat Bapak Ibu. Karena ada peraturan-peraturan yang memang hanya lembaga sertifikasi yang diakui oleh Kementerian Kominfo dan sudah terdaftar dan diakui oleh BSSN gitu ya. Yang bisa mengeluarkan sertifikasi 2701. Tidak seluruh lembaga ISO bisa. Itu hanya beberapa saja. Dan Bapak Ibu mau lihat silakan lihat di apa di websitenya BSSN itu ada whitelistnya. Nah, dan itu Bapak Ibu tersebarnya hanya di Jakarta dan di Surabaya. Itu untuk lembaga sertifikasi ya. Beda lagi dengan lembaga konsultan. Dan itu tidak banyak juga lembaga konsultan yang tersebar di pulau-pulau besar. Sekali lagi tetap masih berkumpulnya di Jakarta dan di Surabaya. Sebagai dasar saya ambil contoh Bapak Ibu ketika implementasi di Jakarta gitu ya. ISO ini kita eh, apa ya rating atau tarifnya itu kita lihat dari skupnya Bapak Ibu, skup dan nilai orang yang akan mengimplementasikan. Misalnya harga yang bisa termurah itu bisa 50 juta ketika implementasi sebuah skup dan itu mungkin hanya 10 orang. Tetapi kalau skupnya orangnya semakin lebih banyak ya harganya akan meningkat karena ISO akan menjaminkan apakah orang yang meningkat itu benar-benar paham terkait ISO. Jangan sampai hanya orangnya semakin banyak agar biar semua bisa mendapatkan tunjangan atau mendapatkan TPP hanya karena ISO. Oh, ternyata ISO-nya semakin berantakan. Tidak. Jadi range itu tadi bergantung pada personil yang terlibat. Yang paling murah mungkin bisa sekitar 50, tapi bisa juga ada scoop yang nominalnya antara 100 hingga 200 juta. Itu untuk implementasi sertifikasinya saja. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin itu berarti kan Bapak Ibu mengembangkan sendiri nih, membuat sendiri nih. Jadi dokumen-dokumennya, kontrol-kontrolnya Bapak Ibu kembangkan sendiri berdasarkan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak, Mas saya susah Mas ngumpulin dokumen segitu banyak dan membuat dokumennya cukup banyak, oke, kita minta bantuan lembaga konsultan. Nah, lembaga konsultan di sini dalam artian ini kami Tati bisa membantu Bapak Ibu.
range yang kami keluarkan biasanya juga bergantung pada dokumennya. Kalau kami lembaga konsulen tidak berdasarkan jumlah orangnya, Pak Bu, tetapi kita melihat bagaimana sih kondisi yang ada di Bapak Ibu. Kalau kondisinya sudah berantakan dan sudah carut-marut, iya, berarti kita natanya semakin susah, Bapak Ibu. Benar ya? Kalau memang sudah terkondisikan, oh sudah ada SOP, sudah ini, sudah berjalan, sudah ini, ya berarti range harganya akan lebih murah karena pekerjaan kami akan lebih sedikit. Ya, tetapi Bapak Ibu perlu diingat, tadi ada 10 klausa dan ada 93 kontrol. Itu berupa dokumen Bapak Ibu. Dokumen-dokumen tadi memang harus ada dokumennya. Untuk apa? Untuk bukti eviden ketika dilakukan audit ISO. Ketika auditor datang, dokumen-dokumen yang dibuat itu harus ditunjukkan dan itu akan dilakukan klarifikasi oleh auditor. Saya sebagai auditor akan bertanya, Bapak Ibu sudah melakukan ini, mana buktinya? Ayo tunjukkan ke kami. Nah, dokumen-dokumen itu dan bagaimana cara melakukan itu akan dibantu oleh konsultan. Sehingga biasanya kalau kami di Tati nanti mungkin bisa konsultasi dengan Mbak Dia, range yang akan kami buka itu di range sekitar 100 sampai 150. Dan itu masih sekali lagi di luar biaya pesawat Bapak Ibu. Dan itu karena gimana? Karena bagaimanapun yang lembaga sertifikasi itu tetap juga harus membawa auditornya ya, membawa sumber dayanya untuk terbang ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan audit. Sama lembaga konsultan juga melakukan itu seperti itu. Seperti itu, Pak Bu. Gitu, Pak Egi. Baik, Pak, terima kasih. Kalau dari Sama-sama. penjelasan Pak Bisma sendiri, kalau saya menilai secara pribadi, bagi kami yang kabupatennya lingkupnya yang lumayan jauh dan kecil, dengan PAD yang juga kecil, itu kayaknya berat juga untuk mengatur ini ISO 27001. Untuk kami sendiri di Dukcapil karena sudah mengikuti dari Dirjen Dukcapil ya aman, insya Allah. Aman. Allah. Untuk OPD-OPD yang lain ini, di Iya, mana Pak. fungsi dari PK sendiri mungkin Pak Bisma sudah tahu, mungkin sudah kerjasama dengan Dukcapil juga karena ikut di Kemendagri. Bayangkan mereka tuh hanya melihat web portal, Mm-mm. kasih username password, ketik nick, muncul, udah gitu Iya. doang. Iya, Pak. Hanya gitu doang, harus mengeluarkan dana sekitar 150 juta, mungkin ada yang lebih lagi yang lainnya, dan itu tidak untuk selamanya. Ada jangka waktu setahun 2 tahun gitu ya, yang salah ya. Iya. Ya. Mungkin mungkin melalui Pak Bisma sendiri, dengan melalui PT Tati, bisa mungkin memberikan suatu masukan juga ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen. Kami ini kalau mungkin eh, eh, OPD ya, organisasi perangkat daerah, di mana mungkin tergantung dari struktur yang ada sampai ke pusat, ya mungkin sedikit lebih diringankan dengan tim audit, dengan sertifikasi mungkin hanya dari Kominfo, mungkin gitu aja. Karena ya maaf sendiri, kita ngelihatnya dari sisi itu aja. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Wisma. Terima kasih, Pak Egi. Terima kasih Pak Egi dan Pak Bisma atas jawabannya. Itu di kolom komentar ada dari Kominfo Kabupaten Trenggalek, Pak. Maksud dari Dinas Kominfo yang ber-ISO 27001 itu gimana, nggih? Karena tadi ada ruang lingkupnya tersendiri. Berarti penerapan ISO 27001 ini per ruang lingkup ya, bukan per dinas. Iya, benar Bapak Ibu. Jadi ISO ini implementasinya adalah per ruang lingkup, bukan per dinas. Tapi Bapak Ibu mau, Pak, saya mau mengimplementasikan ISO untuk dinas Kominfo. Nah, ya boleh saja. Berarti kan di dalam ruang lingkup ini kan banyak aktivitas nih. Ada layanan di depan front office ketika ada tamu, ada bagaimana ketika melakukan apa, B, C, D, hingga ketika SPBE atau apapun. Ya itu berarti seluruhnya ber ISO. Bisa juga. Tetapi di sini ISO sifatnya adalah bagaimana sih urgensi Bapak Ibu? Bapak Ibu harus punya prioritas. Mana sih data informasi yang memang harus diamankan? Berarti itu yang akan diamankan dahulu. Harusnya Bapak Ibu jadikan prioritasnya lebih tinggi. Sehingga misalnya, oh saya hanya ingin tadi seperti yang dikatakan Pak Egi, harus ada PKS nih agar organisasi bisa melakukan. Berarti organisasi nggak harus mengimplementasikan ISO di seluruh organisasinya, cukup di bagian tadi. Oh, implementasi ISO-nya untuk pertukaran data, oh untuk API gateway, oh untuk API untuk meminta layanan di Dukcapil gitu aja. Jadi tidak harus prosedur penerimaan tamu, penerimaan barang ber-ISO, tidak. Karena ISO itu sifatnya keamanan Bapak Ibu ya.
Keamanan mungkin Bapak Ibu mungkin paham, keamanan itu akan berkebalikan dengan kenyamanan. Karena apapun yang akan Bapak Ibu lakukan nanti seluruhnya tercatat dan itu tidak boleh. Oh, sekarang dicatat besok tidak boleh. Ketika memang sudah menjadi apa namanya perilaku kerja atau budaya kerja, ya memang itu harus dilakukan. Tidak boleh Bapak Ibu mut-mutan, tidak boleh Bapak Ibu, oh hari ini tak catat, besok tidak, sekarang catat, besok tidak bisa. Itu harus Bapak Ibu rutin melakukan proses-proses itu seperti itu. Sehingga memang sekali lagi ISO 2701 ini implementasinya adalah per scope. Dan semua ISO rata-rata juga menggunakan per scope. Dan ISO ini sudah menggunakan risk based apa namanya risk based audit dalam artian penilaian ISO itu akan dinilai dari resiko-resiko yang muncul di organisasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada tambahan atau mau berdiskusi hal yang lain dari Kabupaten Trenggalek mungkin ada yang belum eh, paham atau belum jelas, silakan. Dari Kabupaten Trenggalek, Kominfo Kabupaten Trenggalek, apakah sudah cukup jelas atau masih ada lagi yang perlu didiskusikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin mengingatkan juga ya Bapak Ibu untuk melakukan bukti presensi. Linknya sudah kami lampirkan di kolom komentar. Oh nih Pak, ada diskusi lanjutan. Berarti tadi 100 sampai 150 itu untuk satu ruang lingkup saja. Iya Bu, jadi itu bergantung ya Bu ya. Kalau misalnya ruang lingkupnya memang kecil dan orang-orang yang terlibat ya tadi bisa nominalnya bisa 50 juta Bu. Kalau ini, jadi untuk sertifikasinya saja bisa 50 juta karena sertifikasi itu dikeluarkan oleh teman-teman CB, Certification Body. Lah, kalau Bapak Ibu ingin meminta bantuan atau oh Mas saya terima jadi aja deh, saya tinggal dilatih, ditrain untuk menjalankan, nah, itu nanti ada biaya yang memang Bapak Ibu harus keluarkan untuk penyusunan atau untuk pendampingan konsultan. Seperti itu. Range-nya kalau misalnya Bapak Ibu berada di Jawa itu masih sekitar seperti itu, Bu. Jadi kalau di PT Tati sendiri kami sudah membantu kebetulan di Pemkot Madiun, kebetulan ini sudah berjalan 4 tahun, 5 tahun, dan di BPKAD BPKAD Pemprov Jatim ya, tadi tempatnya Bu Retno. Kalau Bu Retno tadi di Kominfo, kami membantunya di BPKAD. Jadi kami membantu pengelolaan di sana. Itu juga ber ISO 2701 sudah sekitar 4 tahun. Jadi kami sudah cukup lama memang membantu ISO. Bahkan kami sudah implementasi di 2701 yang versi terbaru sudah sukses, sudah bisa mendapatkan versi 2022 seperti itu. Di di Pemprov Jatim sepertinya juga sudah 2022 ya Bu Retno ya. Teman-teman Kominfo Jatim sepertinya sudah versinya juga sudah versi Eh, 2022. baru ini Pak, bulan April besok. Oh, baru April besok Ya. untuk versi baru ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti akan menghadapi auditor ketambahan 1 hari ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau surveillance atau resertifikasi biasa cuman 2 hari karena Bapak Ibu dari Kominfo Jatim melakukan upgrade versi, berarti Bapak Ibu harus menambah 1 hari lagi, jadi 3 hari. 3 hari menghadapi auditor, seakan-akan deg-degan ya Bapak Ibu ya. Gimana teman-teman Kominfo Jatim deg-degan atau gimana? Atau santai aja? Biar Bu Retno yang deg-degan aja Pak. Bu Retno aja, oke Bu. Baik. Terima kasih informasinya nih Pak dari Diskominfo Kap Siap, Trenggalek sama-sama. sama. Diskominfo Trenggalek juga kami terima kasih atas pertanyaannya. I- Ini nanti Eh, sebenarnya teman-teman Diskominfo Provinsi Jatim harusnya bisa membantu nih bagaimana caranya implementasi di kota kabupaten nih, karena kan provinsi sudah ber-ISO nih. Ini jadi implementasinya bisa apa ya? Ketok tular. Gimana contohnya? Gimana cara implementasinya? Bagaimana ini harusnya nanti teman-teman apa namanya kota kabupaten bisa belajar langsung ke provinsi. Tapi mungkin nunggu bulan April ya, karena teman-teman Kominfo provinsi lagi deg-degan menghadapi
apa namanya menghadapi auditor. Nanti kalau sudah April sudah dapat versi terbaru, silakan mungkin teman-teman di Provinsi Jatim, kabupaten kotanya tanya nih. Nanti biar Bu Retno banyak banyak tamunya, biar deg-degannya terbayar lega Bu ya. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan? Sepertinya cukup ya Pak Bisma. Sudah pukul 9.40 juga. Mungkin teman-teman yang waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur juga sudah plus 1 jam dan plus 2 jam. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bisma atas sharing dan ilmunya. Juga terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar kami di pagi hari ini.